Ada nggak alasan yang kenapa kakak memilih Fakultas Hukum Unpad gitu dibanding fakultas hukum yang lain, universitas lain? Kita mulai ngebahas nih, fakultas hukum tuh apa sih kak sebenarnya? Apakah fakultas Mantap nih guys, masuk hukum? Terus mau kemana kita hari ini? Kita mau ke Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Halo Poskorian, selamat pagi, siang, sore, tergantung kalian nonton ini kapan. Kenalin aku Gania dari Podcast School Gen 4. Dan hari ini aku bakal ditemenin sama halo Poskorian, kenalin aku Nurlita dari Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Nah sekarang aku bakal kepoin kakak satu ini tentang gimana sih kehidupan anak hukum di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Oke, pertama nih, kakak asalnya dari mana? Aku nih asalnya dari Bandung kebetulan. Asli Bandung? Asli Bandung. Sampurasun? Sampurasun, Rampes. Sebenarnya ada nggak alasan yang ngebuat kakak pengen banget masuk fakultas hukum ini, jurusan hukum ini? Sebenarnya kalau ditanya aku mau masuk fakultas hukum ini atau enggak, awalnya tuh aku kan nggak minat ya untuk masuk fakultas hukum. Justru awalnya aku tuh minatnya masuk fakultas ilmu budaya, sastra. Okay. Karena jujur emang minat aku tadinya di situ gitu, kayak menurut aku yang enjoy dan aku bisa untuk menjalani, karena aku juga sebenarnya suka untuk belajar bahasa baru, jadi kayaknya aku lebih cocok untuk masuk sastra. Cuman sadly orang tua aku tuh kurang mendukung aku untuk masuk sastra, dan kayaknya karena kakak-kakakku banyak juga yang jurusan hukum, jadi kayak mereka tuh lebih memilih aku untuk ya udah masuk hukum aja kayak gitu. Oke. Berarti benar-benar gak ada pertentangan orang tua ya kalau untuk masuk ke jurusan hukum ini? Gak ada sih, mereka yang nyuruh. Oke, mereka yang mengarahkan langsung ya? Oke, tapi ada shock gak? Tapi sebelumnya gini, kakak ngekos gak di Jatinangor? Enggak, kebetulan aku pulang pergi ya dari rumah, jadi kayak Pepe Bandung Nangor setiap hari ini. Oke, jadi mungkin belum ada culture shock setelah tinggal mandiri gitu, belum ya? Nggak ada sih, karena aku tinggalnya sama orang tua. Oke, masih aman lah ya? Aman banget. Oke, kita mulai ngebahas nih, fakultas hukum tuh apa sih kak sebenarnya? Apakah fakultas hukum itu isinya orang-orang yang bener-bener hedon-hedon? Karena kan terkenal banget ya, iya. Kalau di Unpad tuh fakultas hukum tuh paling, wah lifestyle-nya paling Glamour gitu ya. glamour banget, mewah banget gitu. Apakah benar atau gimana? Gimana ya, fakultas hukum, kalau fakultas hukum Unpad sendiri itu dari yang aku tahu itu merupakan salah satu fakultas hukum tertua di Indonesia. Jadi kayak dia cikal bakalnya fakultas hukum ada di Indonesia itu salah satunya dari Unpad. Dan fakultas hukum Unpad sendiri itu merupakan salah satu fakultas tertua yang ada di Universitas Padjadjaran. Dan lalu kalau misalkan di perspektif orang-orang nih kan banyak kan mungkin anak-anak SMA tuh mikir kayak ih anak-anak hukum tuh anak-anak yang glamour, anak-anak yang kayak apa ya main tuh sedikit, kalau nggak main itu kayak orang-orang yang jago ngomong dan yang kayak ih pintar menghafal segala macam. Tapi itu tuh sebenarnya kalau aku bilang setelah aku masuk sana itu tuh salah sih. Mungkin emang ada beberapa orang yang kehidupannya glamour gitu karena ya dari bawaan orang tuanya kayak gitu. Cuman nggak semua orang kayak gitu kok, karena kalau di hukum Unpad sendiri ya yang aku rasakan itu tuh kayak manusianya terbagi ke dalam beberapa golongan gitu loh. Jadi kayak ada manusia yang kupu-kupu, kuliah pulang, ada yang kura-kura, kuliah rapat, ada yang kunang-kunang, kuliah nangkring, sama ada yang kuliah lomba. Apa tuh sebutannya ya kira-kira? Berprestasi banget. Iya, ada lah, pokoknya ada yang kayak gitu. Jadi kayak sebenarnya kalau dibilang glamour itu enggak, karena sebenarnya ya balance aja dan tergantung dari perspektif dia masuknya ke lingkungan yang mana sih kayak gitu. Terus menurut kakak sendiri nih bedanya fakultas hukum Unpad sama universitas lain yang khas banget nih, yang ngebedain banget itu apa? Kalau yang ngebedain banget itu dari yang aku dengar juga nih dari dosen aku, Fakultas Hukum Unpad ini merupakan fakultas yang punya departemen hukum lingkungan pertama di Indonesia. Jadi kayak sebelum ada departemen hukum lingkungan di universitas lain, Universitas Padjadjaran ini udah ada lebih dulu. Dan di Unpad ini kita punya 9 departemen, 9 penjurusan yang nanti bisa diambil sama teman-teman dari Fakultas Hukum untuk masuk ke penjurusan yang bisa membantu mereka untuk menyelesaikan tugas akhir kayak gitu sih. Dan culture-nya juga oke banget kok di Fakultas Hukum Unpad, bener-bener kayak ini brand ambassador. Mantap nih guys, masuk hukum. Terus ada nggak alasan yang kenapa kakak memilih Fakultas Hukum Unpad gitu dibanding fakultas hukum yang lain, universitas lain? Jujur ya, sebenarnya pas mama papa aku nyuruh aku masuk Fakultas Hukum, yang ada di pikiran aku adalah UGM.
Oh iya. Iya, kalau nggak UGM itu UI. Karena kan kalau orang-orang tahu tuh kayak, wah kayaknya hukum UGM dan hukum UI itu yang paling menonjol gitu kan. Cuman sayangnya juga papa mama aku nih kayaknya emang nggak bisa jauh aja sama Nggak bisa aku. kayaknya ini Cinta banget ya, banget, cinta iya. banget sama anaknya. Jadi Dia kayak nggak boleh. membolehin aku untuk merantau gitu. Dan akhirnya aku lihat-lihat lagi ternyata kayak aku menemukan fakultas hukum yang bagus juga dan dekat, yaitu Universitas Pajajaran. Dan yang sekarang aku tahu kalau di tingkat internasional fakultas hukum Unpad ini merupakan ada di peringkat ke-300 di skala internasional. Jadi kayak wah ini udah bagus banget kan. Jadi kayak ya udah oke deh, kayak ini gue udah fix banget masuk hukum Unpad kayak gitu. Terus setelah masuk ke hukum nih Kak gitu kan, kegiatan apa aja sih yang Kakak laluin gitu selama ada dan jadi mahasiswa di fakultas hukum ini? Kegiatan yang aku lakukan selain belajar ya tentu karena itu udah pasti ya, dan selain belajar paling aku ikut organisasi, kepanitiaan, lomba kayak gitu-gitu sih. Karena yang aku bilang tadi di hukum kan mereka culture-nya terbagi-bagi gitu, dan kayak aku udah mengalami semuanya udah masuk nih, aku udah masuk circle sampai akhirnya sekarang aku jadi manusia yang kupu-kupu yang habis kuliah langsung pulang gitu. Dan sebelum itu aku pernah banget jadi orang yang setiap pulang kuliah itu tiap beres kuliah pasti aku ngerjain proker kayak gitu, kayak rapat kayak gitu. Dan waktu itu jadi tuh kalau di hukum ini culture-nya adalah kayak kita tuh di semester 2 atau 3 itu tuh pasti kita lagi hektik banget sama yang namanya proker. Jadi kayak mahasiswa-mahasiswa di semester 2 dan 3 ini udah pasti mereka banyak banget yang ikutan proker, dan proker yang mereka pegang itu tuh nggak cuma 1-2, itu tuh bisa kayak lebih dari 10, dan di under 15 itu masih sedikit hitungannya buat kita. Waduh, itu dalam waktu yang bersamaan? Dalam waktu yang bersamaan. Jadi kayak banget, pada saat itu aku memegang 12 kepanitiaan. Serius? Itu astaga banyak banget Kak. Banyak banget kan kalau dipikir-pikir, tapi sebenarnya nggak seberat itu kalau di kalau dijalanin ya. Dan lagi itu tuh yang kita tuh juga di fakultas hukum ini tuh terkenal sama kayak fakultas 1001 proker. Karena itu banyak banget proker ya. Karena di FH Unpad sendiri itu mereka kan punya ada 10 UKMF atau 10 unit kegiatan mahasiswa fakultas, dan ada 2 lembaga yang mana masing-masing UKMF dan lembaga ini kan punya departemen-departemen yang lagi di dalam, dan di dalamnya lagi tuh mereka tuh masing-masing departemen punya lagi proker. Jadi kan kayak butuh banget butuh banget banyak orang gitu kayak. Jadi ya gitu sih. Jadi aku udah ikutan lomba kegiatannya. Waktu itu aku sempat ikut lomba juga, lomba debat kayak gitu-gitu. Terus kayak gitu sempat ikut kepanitiaan, terus ikut lomba-lomba lain kayak acara ajang putra-putri fakultas kayak gitu-gitu sih. Dan belajar sih, itu kegiatan yang mostly pasti aku lakuin kayak gitu. Kalau Kakak waktu itu golongan mana sih Kak? Maksudnya culture golongan mana yang jauh lebih buat Kakak nyaman lah? Jadi yang paling suka Kakak masuk ke golongan yang mana nih? Kupu-kupu gitu gimana? Sebenarnya kalau dibilang lebih nyaman yang mana, pasti jadi kupu-kupu. Karena lebih enak, dan karena gini loh, kuliah aja itu tuh kan udah lumayan banyak menyita waktu dan pikiran dan tenaga juga gitu. Jadi kayak ketika udah beres kuliah tuh pengennya kan santai, pulang, rebahan kayak gitu-gitu. Jadi kayak menurut aku untuk yang lebih nyaman itu sebenarnya jadi kupu-kupu, tapi jadi kura-kura atau orang yang kuliah lomba itu juga nggak ada salahnya, karena itu juga bantu kita untuk cari self improvement, self skills juga kita di-improve banget. Terus kayak benar-benar mencari teman, relasi kayak gitu-gitu sih. Oke. Tadi kan Kakak bilang nih kalau fakultas hukum di Unpad ini departemennya ada 9 ya tadi. Boleh dijelasin nggak Kak, ada berapa 9 departemen ini tuh apa aja tulisannya? Oke. Pasti banget orang-orang tahu itu mostly ada 4 sih sebenarnya. Jadi pasti akan ada Departemen Hukum Pidana, Perdata, Tata Negara, Administrasi Negara. Itu yang common orang tahu. Tapi di kita itu selain 4 departemen itu, kita juga punya hukum lingkungan tata ruang, terus dari transnasional bisnis, internasional, ekonomi, sama teknologi informasi dan kekayaan intelektual atau TIKI. Ya, jadi kayak banyak banget. Kayak semua aspek itu kalian pasti bisa gitu. Kalau Kakak masuknya ke jurusan mana nih? Kalau aku masuknya di hukum lingkungan dan tata ruang. Oke, nah berarti kalau saya udah lulus gitu ya dari fakultas hukum, gelarnya apa? Kalau gelar tentu kita kalau di sarjana itu pasti SH, sarjana hukum. SH, mau departemen apapun ya? Departemen apapun SH. Terus prospek kerja nih Kak setelah lulus dan dapat gelar gitu ya SH, berapa banyak dan seberapa luas sih gitu prospek kerja dari lulusan fakultas hukum ini?
Ini kalau misalkan yang orang-orang tahu, apalagi kayak anak-anak SMA tahu nih, biasanya untuk jadi lulusan hukum tuh paling kerjanya jadi pengacara atau jaksa atau hakim, kayak gitu-gitu kan. Tapi sebenarnya jurusan hukum ini luas banget. Dia kayak, karena semua perusahaan atau semua kementerian misalkan atau kayak PNS itu pasti mereka butuh yang namanya orang legal atau orang hukum. Karena hukum ini sendiri tuh bukan bukan suatu ilmu yang bisa dikerjain sama orang dari jurusan lain. Karena emang harus orang yang benar-benar ngerti di bidang itu kan. Jadi selain kita bisa jadi hakim tadi, jaksa atau pengacara, kita bisa banget jadi legal consultant atau misalkan jadi legal officer atau misal jadi legislative drafter atau jadi banyak banget sih kayak bener-bener prospeknya seluas itu. Atau kalian mau kerjanya di kementerian, misal di kementerian apapun kalian bisa, tapi karena di kementerian itu kan pasti ada orang hukumnya juga gitu loh. Jadi kayak sebenarnya kalau untuk prospek kerja itu luas banget kalau dari hukum. Keren banget berarti ya. Jadi kayak bisa kerja di mana aja. Di mana gitu aja ya. gitu bisa ya. Benar-benar. Terus nih Kak, untuk Kakak sendiri masuk ke jurusan hukum di Unpad ini pakai jalur apa? Pak, aku waktu itu alhamdulillahnya keterima di jalur SNBP atau sekarang dulu tuh namanya SNMPTN kayak gitu. Jadi jalurnya pakai undangan jalur rapot gitu. Terus selain itu Kak, Kakak ada nggak fase atau titik di mana turning point gitu akhirnya ya udah deh gak apa-apa deh gue masuk jurusan ini. Oke deh gue masuk ini. Oke, kalau dari itu kan awalnya tadi sempat aku nggak mau tuh ya masuk itu, tapi kayak setelah aku pikir-pikir dan aku lihat juga kayak prospek kerja dari fakultas hukum ini tuh kan luas banget. Jadi kayak mau jadi apapun gue atau kayak mungkin nanti gue masih bingung gue mau jadi apa, kayak ya at least jurusan ini tuh dia bisa nyangkut di mana aja gitu. Jadi kayak gue nggak akan yang sesusah itu untuk menentukan prospek kerja gue mau jadi apa. Terus udah gitu yang makin mendorong aku lagi untuk masuk hukum tuh sebenarnya agak konyol, karena aku sebenarnya orang suka Korea kan, terus aku suka nonton drakor nih, dan drakor nih tuh mostly kan kayak banyak banget cerita tentang kayak jaksa, hakim, pengacara, dan pas gue liat ini keren banget, apakah gue harus menjadi salah satunya? Dan salah satu dari mereka. Jadi akhirnya ini adalah saatnya gue masuk ke fakultas hukum gitu. Keren banget sih, tapi bener ya, maksudnya di drakor tuh lawyer kayak gitu tuh keren banget beres kan? banget sih. Iya kan, jadi kayak wah ini adalah salah satu kayak gue pengen banget nih jadi kayak gini juga gitu. Kalau waktu itu Kakak kan SNBP, rata-rata rapotnya gimana tuh? Rata-rata rapot itu alhamdulillah bagus sih, around 91,2. Gede banget sih, gila keren banget, itu gede banget. Terus sih SNBP dapet ya, gila sih keren banget. Tapi sebenarnya kalau misalkan kalian maunya masuk fakultas hukum itu nggak harus 91 kalau soalnya kakak tingkat aku di SMA, aku tuh di SMA 22 itu tuh 89 juga udah bisa masuk. Jadi kayak ya itu oke aja alhamdulillahnya gitu. Tapi rata-rata kalau passing grade UTBK masuk ke nilai UTBK untuk masuk ke jurusan hukum itu termasuk yang paling tinggi ya? Itu lumayan sih, around di 500-an, 550. Saya lihat tuh kayak bener-bener salah satu jurusan atau fakultas yang paling tinggi banget passing grade di hukum sih. Unpad, gila sih, itu serem banget. Terus Kak, akhirnya nih ya, Kakak sendiri punya nggak goals atau harapan Kakak selama ada di hukum Unpad? Sebenarnya kalau untuk goals, pas awal aku masuk mungkin kayak aku pengen menang lomba sih, dan alhamdulillah itu udah kecapean kan waktu itu. Lomba apa tuh Kak? Waktu itu aku ikut lomba debat nasional sama tim aku. Oke, bertiga? Oh bertiga. Dan alhamdulillahnya waktu itu kayak juara sih, juara 3 sih tapi. Wah keren banget Kak. Itu lombanya di mana? Itu lombanya dari Sekolah Tinggi Hukum STH, Sekolah Tinggi Hukum di IBLAM tuh ada di Depok. Tapi waktu itu lombanya online. Oke. Kayak gitu. Mantap banget, berarti kalau tim debat gitu emang bertiga ya? Iya bertiga, karena kan butuh pembicara 1, 2, dan 3. Terus kalau goals lain kayak sejauh ini paling untuk magang dan ya semoga tugas akhirnya selesai tepat waktu gitu sih. Amin, kita doain bareng-bareng. Terus Kak, pertanyaan terakhir nih ya, kita udah mau selesai, kita udah ngobrol banyak. Ada nggak sih tips-tips calon maba atau anak-anak SMA yang pengen banget masuk ke Fakultas Hukum Unpad gitu, salah satu fakultas favorit di Unpad, ada nggak tips-tipsnya? Tipsnya paling siapin ini sih, nilai dan juga belajar itu penting banget, karena jujur it helps me a lot banget ketika aku udah memahami pembelajaran yang aku dapat di SMA untuk mendapatkan nilai yang bagus juga. Jadi kalau kalian mau dapat nilai yang bagus ya belajar juga yang benar. Terus udah gitu siapin ini
sebenarnya butuh banget disiapin itu mental. Pasti ya, mental tuh paling penting ya. Iya sih, itu siapin mental itu udah pasti, karena pasti pas kalian mau masuk ke perguruan tinggi negeri itu kan banyak banget cobaannya ya, entah kalian misalkan gagal di SNM, SNBP, terus kalian harus melalui SNBT kayak gitu-gitu kan, itu juga butuh mental banget. Jadi kayak, dan emang aku akuin untuk masuk PTN itu cukup susah, tapi susah bukan berarti nggak bisa kan, kayak pasti bisa sih, asal kaliannya bisa berusaha. Dan ya itu sih paling siapin pembelajaran kalian, mental dan juga nilai yang bagus. Jadi dan siapin diri kalian yang bisa untuk beradaptasi dan improve di segala situasi gitu. Oke, sebentar, tapi ini sebenarnya aku agak sedikit penasaran nih, karena tadi bahas, aku mau ada satu pertanyaan pribadi. Tapi kakak ada nggak sih culture shock pas masuk ke dunia perkuliahan? Kayak, wah nggak seperti yang gue bayangin nih, ada nggak? Banyak Banget, serius? Serius, banyak banget. Salah satunya apa nih kak, boleh cerita sedikit? Salah satunya adalah sistem perkuliahannya sih. Kalau dulu kita tuh kan pas di SMA itu tuh kayak kita udah terima jadi ini tuh jadwal kuliah, jadwal sekolah tuh kayak gini gitu. Jadwal mata kuliahnya kayak gini. Tapi pas masuk ke kuliahan itu tuh kita pakai yang namanya SKS kan, sistem kredit semester, dan itu tuh pas aku awal-awal masuk itu bener-bener blank banget, kayak ini tuh gue harus ngapain sih di SKS ini? SKS ini tuh maksud kayak gimana? Kayak gitu-gitu. Hal-hal tentang pembelajaran, terus yang kayak pas masuk di kelas itu tuh kalau misalkan kita SMA mungkin kayak kita datang dengerin gurunya ngomong kayak gitu, atau ntar kalau kita yang tidak mengerti baru kita bisa bertanya kayak gitu. Tapi kalau di perkuliahan itu bener-bener yang kayak kita belajar sendirinya beneran sendiri. Jadi kayak misal dosen tuh ya ada dosen yang emang dia masih ngajarinnya kayak guru SMA itu masih ada, tapi ada juga dosen yang kayak mereka tuh pengen kita tuh udah mengerjakan sesuatu dulu, kayak kita udah memahami materi dulu, baru ntar ketika kelasnya dia baru dia bahas kayak gitu-gitu. Tuh banyak banget. Jadi kayak ada yang emang student based learning, ada juga yang emang dosennya masih nyuapin kita. Jadi kayak banyak banget culture shocknya, itu bener-bener shock sih. Dan circle orang-orangnya sih. Itu aku baru mau nanya, kalau soal dari segi circle, pertemanan, lingkungan itu gimana kak? Jujur ya, mungkin kalau di SMA kita masih bisa yang kayak bareng-bareng gitu. Tapi kalau di perkuliahan itu tuh kayak mostly orang-orangnya individualis sih. Jadi kayak udah nggak ada tuh yang kayak kita ngikutin teman, itu tuh nggak ada. Bener-bener nggak ada. Bener ya, udah sendiri mandiri. Bener-bener mandiri, kayak lo tuh udah karena pada saat lo kuliah itu tuh lo tuh udah bener-bener achieve your own goals gitu, kayak bener-bener kalian tuh yaudah tinggal ngejar apa yang udah jadi goals kalian. Bahkan aku pun di circle pertemanan aku kayak kita tuh udah nggak yang gue mau ngikutin dia, enggak yang kayak gitu. Kayak bener-bener teman-teman aku tuh ada yang misah departemennya, bener-bener misah banget. Kayak dari circle aku tuh berenam kan, kayak mereka tuh bener-bener ada yang masuk pidana, ada yang masuk perdata, ada yang masuk tiki, ada yang masuk litra bareng sama aku. Jadi kayak pecah banget gitu loh. Jadi kayak gitu sih sebenarnya, mereka mostly lebih ke individualis, tapi jadi kayak mereka tuh lebih mementingkan kayak yaudah kalau di kelas lo butuh gue, ya udah sampai sini gitu. Kayak bener-bener, dan itu tuh bener-bener harus bertimbal balik gitu sih. Jadi kayak kalau nggak mutualisme susah ya? Susah banget. Jadi kalau cuman mau numpang doang itu nggak bisa, pasti tertinggal banget kayak gitu. Wah lumayan ngeri ya teman-teman nih, buat kalian yang mau masuk Fakultas Hukum Unpad harus bener-bener semangat deh ya untuk mempersiapkan dirinya. Prepare banyak banget hal gitu. Banyak banget. Oke, nggak berasa kita udah ngobrol banyak banget ya kak. Oh my god, thank you so much Kak Rifta atas waktunya dan udah sharing ke kita semua. Buat kalian para pendengar podcast School, jangan lupa pantengin semua sosial media kita, ada di Instagram, TikTok, Spotify, Noise, pokoknya semuanya ada di YouTube juga pastinya, jangan lupa subscribe. Jadi makasih banyak buat kalian yang udah nemenin sampai akhir di episode kali ini, dan see you guys. Bye bye.